able to match his mind. Halo sahabat Novi Vermita, jumpa lagi dong. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Novi Vermita mau bahas film tentang seorang ahli radiologi yang berjuang untuk menemukan penyebab gangguan tidur dari seorang gadis remaja. Dan film ini berasal dari Amerika ya guys. Tanpa lama-lama langsung aja yuk kita ikuti alur ceritanya. Diawali dengan satu tragedi di rumah sakit jiwa. Ada seorang laki-laki yang tubuhnya hangus terbakar. Tetapi dari pihak rumah sakit tidak menemukan adanya benda atau bahan bakar yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian scene beralih ke suatu pesta perayaan ulang tahun seorang gadis remaja bernama Cora. Terlihat banyak hiasan-hiasan ulang tahun dan anak-anak yang sedang berenang dengan gembira. Kemudian ayah dan ibu Cora memberikan kue ulang tahun sambil menyanyikan lagu Happy Birthday untuk putri tercintanya. Ibunya bernama Jennifer dan ayahnya bernama Derek. Cora pun menghampiri mereka lalu meniup lilin kue ulang tahunnya. Saat Cora meniup lilin, serpihan abu dan percikan api kecil terhirup olehnya. Dan dari sinilah kejadian-kejadian aneh dimulai ya guys. Pesta pun berlanjut. Namun Cora terlihat melamun dengan tatapan yang kosong sambil melihat ke arah kolam renang. Lalu Cora menaiki perosotan dan meluncur ke kolam renang itu. Tetapi bukannya berenang, dia malah tenggelam. Tak lama kemudian, Cora diselamatkan oleh Leo, temannya si Cora. Seketika Cora pun tersadar dan mengatakan semua itu hanyalah sebuah lelucon. Jennifer ibunya sangat marah. Kemudian Cora dibawa ke kamarnya. Setelah itu pesta pun selesai. Jennifer mengatakan kepada Derek dia sedikit menyesal karena sudah membentak putrinya saat pesta ulang tahunnya. Kemudian Jennifer memasukkan sisa kue ulang tahun ke dalam kulkas barunya. Kemudian mereka pun pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun lilin kue ulang tahun tersebut tiba-tiba menyala di dalam kulkas. Tanpa sepengetahuan mereka, saat itu mereka akan pergi ke kamar. Jennifer melihat keadaan Cora terlebih dahulu dan mencium kening putrinya. Tak lama kemudian, datang bayangan hitam mendekati Cora. Keesokan harinya saat Jennifer akan membuatkan sarapan pagi, dia sangat terkejut melihat isi dalam kulkas itu gosong. Derek pun datang dan mengatakan dia akan memperbaikinya. Lalu menyuruh Jennifer serta Cora untuk segera berangkat kerja dan sekolah. Mereka pun pergi. Let's go. Singkat cerita, malam harinya di kamar Cora, tiba-tiba pintunya terbuka. Lalu lampu berkedap-kedip sampai cerminnya pecah dengan sendirinya. Karena begitu berisik sehingga membuat kedua orang tuanya terbangun dan mengecek kamar putrinya. Ternyata benar saja, Cora sudah dalam keadaan terluka di kamarnya. Lalu mereka membawa Cora ke rumah sakit terdekat. Di pagi harinya Cora di-check up. Kemudian sang dokter menyarankan untuk pemindaian di bagian kepala Cora. Orang tuanya pun menyetujuinya. Saat pemindaian berlangsung, ada suatu kejanggalan di dalam kepala Cora yang membuat sang dokter kebingungan. Dokter itu bernama Nina. Nina lah yang akan menangani pengobatan Cora. Kemudian scene beralih ke rumah Nina. Dia yang akan beristirahat karena baru pulang bekerja. Sedangkan di kediaman keluarga Cora tiba-tiba Jennifer dan Derek mendengar suara berisik di dapur. Setelah mengeceknya, ternyata itu adalah Cora yang sedang memotong rambutnya menggunakan pisau. Kembali ke rumah Nina, telepon rumah Nina berbunyi.
Dan itu telepon dari pihak rumah sakit yang menyampaikan pasiennya alias si Cora dibawa pulang oleh orang tuanya dari rumah sakit secara tiba-tiba. Dikarenakan mereka melihat ada orang yang bunuh diri di sana. Nina pun bergegas pergi ke rumah sakit. Lalu dia menelpon keluarga Cora dan menanyakan keadaannya. Kemudian Nina pergi ke rumah Cora untuk pengunjungan resmi mengecek kesehatan Cora. Sesampainya di sana, Cora melihat kedatangan Nina dari jendela kamarnya. Nina pun mengetuk pintu rumahnya, lalu Jennifer membukanya. Tak lama kemudian Derek datang dan mereka pun duduk sambil berbincang-bincang. Kemudian Derek menunjukkan barang yang dirusaki Cora setelah kejadian di rumah sakit itu. Sikap aneh yang dilakukan Cora membuat Nina terkejut. Nina menyimpulkan itu karena teror malam. Teror malam ini adalah perasaan takut yang sangat tinggi di saat tengah malam. Jadi Nina memutuskan untuk melakukan observasi di rumah mereka agar dia bisa mengawasi langsung keadaan Cora. Jennifer dan Derek pun menyetujuinya. Makan malam pun tiba. Mereka semua makan bersama sambil berbincang-bincang. Setelah itu Jennifer membawa Nina ke kamar tamu. Saat akan menutup pintu, dia sangat terkejut melihat Cora tiba-tiba berada di sana. Cora terlihat bengong dan diam saja. Malam pun berlalu. Di keesokan harinya, Nina membeli peralatan kamera pengintai untuk dipasang di seluruh ruangan termasuk kamar Cora, agar lebih jelas setiap gerakan yang dilakukannya. Di saat bersamaan, Nina melihat Cora sedang menggambar sesuatu, tapi Nina tidak menghiraukannya. Di saat malam hari, Nina sedang mengawasi kamar Cora. Ketika lengah sedikit saja, Nina langsung tidak melihat Cora di kamarnya. Nina pun mencari keberadaan Cora. Ternyata dia sedang berdiri di dapur. Ketika Nina menghampirinya dan memegang pundak Cora, tiba-tiba Nina melihat bayangan tawa seorang gadis kecil yang ternyata itu adalah putri dari Nina yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dan Cora pun tersadar. Lalu di pagi harinya Nina pergi ke kamar Cora. Cora terlihat lagi santai-santai. Lalu Nina menghampirinya dan sedikit berbincang-bincang. Kemudian Nina melihat lukisan yang digambar Cora. Namun Cora tiba-tiba mengambilnya yang seakan-akan ada yang ditutupinya. Tak berselang lama, Nina mengajak Cora untuk bermain. Cora pun sempat tersenyum lepas. Lalu Derek, ayahnya Cora, datang. Dia senang melihat putrinya tersenyum. Selang beberapa saat, Cora pun pamit untuk tidur. Jadi Derek dan Nina duduk berdua sambil berbincang-bincang. Di saat bersamaan Jennifer pulang. Dia melihat Derek dan Nina ketawa-ketawa yang membuat Jennifer merasa cemburu. Lalu Nina pun pamit untuk mengecek keadaan Cora dan meninggalkan mereka berdua. Di saat tengah malam tiba, Nina terus memantau Cora dari kamera pengintainya. Namun kali ini Nina ketiduran. Mungkin karena kecapean kali ya guys. Dan membuat kesalahan yang sangat ceroboh karena tidak mengawasi Cora. Cora berjalan ke kamar kedua orang tuanya, lalu mengacak-ngacak rak buku yang berada di kamar mereka. Lalu Cora melihat foto ibunya bersama lelaki lain, yang ternyata itu adalah ayah kandung Cora yang bernama Alexander. Seketika itu juga Jennifer melihat Cora yang sedang mengacak-ngacak rak bukunya. Cora pun berlari. Kemudian Derek dan Jennifer pergi untuk mencarinya. Jennifer kemudian sempat pergi ke kamar Nina, yang ternyata Jennifer melihat Nina sedang tertidur pulas. Lalu Jennifer membangunkannya. Tak sengaja Jennifer melihat ke arah jendela. Kemudian dia melihat Cora sedang mengambang di kolam renang.
Jennifer pun langsung pergi menemuinya. Cora yang sudah tidak sadarkan diri, Nina pun berlari untuk menolongnya, dan Cora pun berhasil diselamatkan. Setelah itu Nina pergi ke kamarnya dan merasa stres karena telah lalai menjaga Cora. Tak lama kemudian Derek datang dan menemui Nina. Lalu datang Jennifer langsung mengusirnya. Nina yang merasa bersalah, dia pun bersiap-siap untuk pergi dari rumah kediaman Cora. Namun tiba-tiba Nina ingin pamit kepada Cora, tapi dia masih tertidur. Lalu Nina memberikan satu boneka beruang kepadanya. Nina yang melihat lukisan hasil Cora, dia pun mengambilnya, lalu pergi. Di saat akan pulang ke rumah, Nina tidak sengaja bertabrakan dengan seorang laki-laki yang membuat lukisan Cora yang dipegang Nina terjatuh. Kemudian laki-laki itu mengambilnya dan melihat lukisan tersebut. Laki-laki itu adalah seorang pendeta. Nina yang akan pulang ke rumahnya merasa ada orang yang mengikutinya. Dan benar saja, ternyata pendeta tadi mengikutinya. Bukan bermaksud jahat, pendeta itu malah ingin membantu Nina. Mereka pun berbincang-bincang tentang lukisan itu. Kemudian pendeta itu meminta Nina untuk membawanya ke rumah pasien Nina alias si Cora. Nina pun membawanya dan mereka pergi bersama. Di saat bersamaan Cora sedang dirasuki iblis. Di rumah kediaman Cora sedang diintai iblis. Kemudian iblis itu mengganggu Cora dan merasuki tubuhnya hingga membuat kedua orang tuanya terkejut dan menghampiri putrinya. Setelah itu Cora bersikap aneh dan hampir membunuh orang tuanya. Tetapi untunglah Nina dan pendeta itu datang di saat yang tepat. Namun iblis itu malah mengatakan aib-aib tentang pendeta, Jennifer, dan Nina, sehingga membuat mereka terdiam seketika. Pendeta itu tidak putus asa. Dia terus mengusir iblis itu dari tubuh Cora sampai akhirnya benar-benar menghilang. Mereka membawa Cora ke kamarnya, dan Nina mengawasinya di sana. Tak lama kemudian Cora terbangun dan mengatakan, jika Nina ingin melihat putrinya, dia harus memegang tangannya. Dan Nina pun melakukan hal itu, sehingga membuat Nina bersedih karena mengingatnya. Lalu pendeta itu datang. Pendeta tahu bahwasannya itu bukanlah Cora, melainkan iblis itu yang menguasai tubuh Cora. Dan iblis itu mengatakan bahwa dia sudah di rumah kediaman Cora selama bertahun-tahun. Dan dia tidak akan meninggalkan tubuh Cora sebelum ada penggantinya. Namun pendeta itu tidak pantang menyerah. Dan pada akhirnya pendeta itu ditusuk Cora menggunakan pisau di bagian tangannya. Tak lama setelah itu pendeta itu pergi dan sempat terjatuh di tangga. Lalu Nina datang menolongnya. Pendeta itu meminta Nina untuk ikut dengannya agar bisa membantunya di saat yang dibutuhkan. Nina pun menurutinya. Mereka akan pergi ke makam Alexander untuk mengakhiri masalah ini. Lalu di perjalanan Nina bercerita tentang masalah putrinya kepada pendeta itu. Tapi tiba-tiba sang pendeta diganggu oleh iblis yang ternyata si iblis itu mendiami tubuh pendeta tersebut. Setelah sampai di pemakaman Alexander, mereka membongkarnya dan mengambil tulang belulangnya. Sang pendeta sempat tak bisa mengontrol dirinya karena iblis yang berada di dalam tubuhnya semakin kuat. Tak berapa waktu kemudian, Nina diminta oleh pendeta itu untuk membakarnya beserta tulang-tulang dari Alexander. Nina pun melakukannya dengan terpaksa. Dan pendeta pun mati bersama dengan iblis yang di dalamnya. Di sisi lain, Cora berada di rumah sakit. Dia sedang dalam keadaan koma dan hampir dinyatakan meninggal.
Namun secara tiba-tiba Cora sadar dan langsung mendapatkan pertolongan khusus dari pihak kedokteran. Sedangkan Nina pulang ke rumahnya dan melihat ikan-ikan mainannya berubah menjadi hidup. Lalu putrinya datang dan memeluk Nina. Dan film pun selesai. Oke guys, di sini aku ceritain sedikit ya. Ternyata iblis itu ingin membalaskan dendamnya karena ayah dari Cora alias Alexander telah membunuhnya. Jadi iblis itu mendiami tubuh Cora sebagai penggantinya. Dan Nina adalah seorang dokter ahli radiologi yang mempunyai seorang putri yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Karena kejadian yang sama dengan Cora yang menimpa putrinya. Makanya Nina berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Cora. Jadi itu saja ya guys pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.